Makna pilar dalam konteks pendidikan secara harfiah. Pilar adalah tiang penguat dalam sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai elemen struktur dan konseptual yang memastikan arah pendidikan tetap kokoh, stabil, dan memiliki tujuan yang jelas. Jika sebuah sistem pendidikan tidak memiliki pilar yang berakar pada budaya dan karakter bangsanya sendiri, maka sistem tersebut akan mudah goyah saat mengadopsi tren global atau teknologi baru. Pilar inilah yang menyatukan komponen kurikulum, peran guru, regulasi pemerintah, dan lingkungan masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. 2. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Patra Triloka. Filosofi kepemimpinan dan pendidikan Ki Hajar Dewantara terangkum dalam 3 semboyan legendaris yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah Ingarso Seng Tulodo, di depan memberi teladan. Pendidikan berada di depan untuk menjadi contoh materi sekaligus moral, perilaku, etika, dan integritas guru adalah kurikulum tersembunyi yang paling cepat diserap oleh siswa. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat atau kemauan. Pendidikan tidak hanya mendikte dari atas, tetapi membaur di antara peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membakar motivasi, menstimulus kreativitas, dan berjalan bersama siswa dalam proses penemuan diri. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan ruang kebebasan bagi siswa untuk mandiri, bereksplorasi, dan tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru mengawasi dari belakang dan siap mengarahkan jika siswa berada dalam bahaya atau salah arah. Prinsip relevansi di era digital dan tantangan nyata pada Ingarso Seng Tulodo adalah guru harus menjadi teladan dalam literasi digital, etika berinternet, menyaring hoax, dan menggunakan handphone secara bijak. Tantangan nyatanya adalah jejak digital bersifat abadi. Guru dituntut menjaga integritas tidak hanya di kelas nyata, tetapi juga di media sosial mereka. Dan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, memiliki relevansi di era digital. Dalam pembelajaran daring, guru hadir di tengah ruang virtual melalui diskusi interaktif, LMS, atau kolaborasi live untuk memicu penalaran kritis siswa, bukan sekadar membanjiri mereka dengan tugas. Tantangan nyata adalah screen fatigue, kelelahan layar, dan hilangnya kedekatan emosional. Sangat sulit membangun kemauan siswa jika interaksi dibatasi oleh kamera yang dimatikan. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, relevansi dari digitalnya memberikan otonomi bagi siswa untuk memanfaatkan internet sebagai sumber belajar tanpa batas, sekaligus membiarkan mereka belajar mandiri, siswa sebagai subjek pembelajaran. Tantangan nyatanya adalah degradasi karakter peserta didik tanpa pengawasan yang jeli dari belakang. Kebebasan digital berisiko menjerumuskan siswa pada kecanduan gawai, plagiarisme instan, dan paparan konten negatif. Pergeseran peran guru di era digital. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Melalui internet, siswa bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Oleh karena itu, relevansi Patra Triloka memaksa peran guru bergeser menjadi kompas moral, kuratur informasi, dan mentor emosional yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan sekalipun. Yang keempat adalah refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini dihadapkan pada beberapa raport merah: kesenjangan kualitas antar daerah, krisis literasi,
kemampuan memahami bacaan yang rendah, serta maraknya perundungan atau bullying baik secara fisik maupun cyberbullying. Bagaimana Pilar Ki Hajar Dewantara menjawabnya? Pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa esensi pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Memulihkan krisis karakter ketika marak terjadi kasus perundungan dan intoleransi di sekolah, Ingar Susung Tuludo menagih komitmen sekolah dan guru untuk kembali menjadi basis moral. Karakter tidak bisa diajarkan lewat hafalan soal ujian, melainkan lewat keteladanan nyata yang konsisten. Mengikis budaya menghafal, merdeka belajar. Krisis literasi terjadi karena siswa terbiasa didikte. Tutwuri Handayani mendorong sistem pendidikan kita yang kini diadaptasi menjadi kurikulum merdeka untuk memberikan ruang bagi siswa berpikir kritis, berani bertanya, dan menyelesaikan masalah konstekstual di sekitarnya. Humanisme teknologi. Pilar ini mengingatkan kita bahwa digitalisasi di sekolah, pembagian laptop, kartu internet, platform belajar hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Jantung dari pendidikan tetaplah interaksi kemanusiaan yang memanusiakan hubungan antara guru dan murid. Ini Nadia Mangunkarso. Dan dengan menjadikan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pilar yang kokoh, Indonesia tidak akan kehilangan identitas dan karakter leluhurnya. Meskipun sistem pendidikannya melesat cepat mengikuti perkembangan teknologi